dalam bahasa Korea Sejongdaewang gitu ya. Awalnya namanya bukan Hangul tapi Hunminjeongeum yang artinya bunyi tepat untuk mengajari rakyat. Jadi mungkin ada yang sudah tahu gitu ya kalau dulu orang Korea kan menggunakan Hanja ya, aksara Cina. Jadi pinjam aksaranya dari Cina gitu ya untuk menulis gitu. Nah, aksara dari Cina ini sangat sulit dan tidak semua orang Korea bisa belajar aksara Cina itu. Nah, oleh karena itu Raja Sejong gitu ya agar semua orang-orang Korea itu bisa membaca, bisa menulis gitu ya, membuat Hangul. Nah, tahun 1910 gitu ya, Hunminjeongeum ini diubah namanya menjadi Hangul yang kita kenal sampai sekarang. Dan tahun 1997 Hangul ini menjadi gitu ya warisan budaya dunia, ditetapkan menjadi warisan budaya dunia oleh UNESCO, dan sekarang gitu ya setiap tanggal 9 Oktober diperingati sebagai Hari Hangul. Nah, kalau kalian lihat di bawah ini ada dua foto ya. Yang pertama ada Hunminjeongeum Harebon dan yang kedua ada Hunminjeongeum Onhengbon gitu. Nah, yang sebelah kiri ini Harebon. Harebon ini adalah dokumen yang berisi alasan kenapa Raja Sejong membuat Hunminjeongeum itu sendiri. Jadi di dalam dokumen ini gitu ya, dari awal sampai akhir Raja Sejong menjelaskan asal muasal kenapa gitu Raja Sejong berniat untuk membuat Hunminjeongeum gitu. Nah, yang Onengbon ini yang di sebelah kanan adalah skrip pertama Hangul yang dibuat oleh Raja Sejong. Baik, selanjutnya kita lihat inskripsi konsonan gitu ya dalam Hangul. Inskripsi konsonan ini dibuat, jadi bentuknya Hangul ini dibuat berdasarkan bentuk dari titik artikulasi manusia gitu. Jadi awalnya konsonan itu terdiri dari 5 konsonan inti, ada giok, lalu ada nien, miem, shiot, dan ieng. Nah, bentuknya ini kenapa seperti ini kita lihat di gambar yang ada di bawah. Jadi kalau misalkan kalian melafalkan ge gitu, up gitu ya. Nah, itu kalian bisa merasakan kalau pangkal lidahnya kan naik ke atas ya, up gitu. Nah, oleh karena itu bentuk giok gitu diambil dari bentuk ini pangkal lidah yang naik ke atas, up gitu. Lalu untuk nien gitu ya, kalau kita bilang n gitu ya, n gitu, ujung lidahnya kan naik ke atas. Ujung lidahnya naik ke atas. Nah, bentuk nien ini adalah mengikuti bentuk ujung lidah yang menyentuh dinding mulut ini. Nah, maka bentuk niennya menjadi seperti ini. Lalu kalau kita mau bilang gitu ya, me gitu ya. Ini bentuk mulutnya manusia itu kalau diamati gitu ya, sama seperti bentuk miem ini gitu. Oleh karena itu bentuknya miem menjadi seperti ini, kotak seperti itu. Lalu kalau kita mau bilang es gitu ya, itu kan ada udara yang keluar gitu ya dari celah lidah gitu dan gusi. Nah, oleh karena itu bentuknya siot menjadi seperti ini. Dan saat kita mau bilang ieng gitu, eng gitu di pangkal tenggorokan seperti ini, eng gitu ya. Nah, oleh karena itu Raja Sejong menggambarkan bunyinya ieng adalah lingkaran seperti ini. Nah, untuk konsonan sendiri dalam Hangul ada 19 konsonan, 14 konsonan dasar disebut danjaeum, dan 5 konsonan ganda yang disebut sangjaeum dalam bahasa Korea. Nah, bagaimana dengan vokal gitu? Kalau tadi konsonan berdasarkan bentuk titik artikulasi manusia, untuk vokal ini dia dibuat gitu ya, filosofinya menggunakan filosofi sebentar, tadi ada yang mau bertanya? Oke, kita lanjut. Untuk filosofinya inskripsi vokal ini gitu ya, yang pertama dari langit gitu ya, dalam bahasa Korea Hanul gitu. Nah, untuk aksara Cinanya sendiri menggunakan chon, lalu tanah, tang gitu ya, ji, dan manusia, saram atau in gitu. Nah, si Hangul ini adalah aksara gitu ya yang dibuat berdasarkan vokalnya ini gitu ya. Vokal dalam Hangul dibuat filosofinya adalah manusia merupakan penghubung antara langit dan
tanah gitu. Nah, kita lihat di sini untuk vokal sendiri ada 10 vokal dasar disebut danjaeum dalam bahasa Korea, dan vokal perluasan ijungmoum. Itu namanya ijungmoum. Nah, kita lihat di sini titik ini dia melambangkan langit, ya. Lalu yang garis horizontal ini dia melambangkan tanah, tang, gitu ya, atau ji. Dan garis yang vertikal ini melambangkan manusia atau in, gitu. Jadi kalau kalian lihat di sini, titik gitu ya bertemu dengan garis vertikal, dia menjadi O, seperti itu. Jadi kira-kira seperti ini filosofi untuk vokal dalam bahasa Korea. Nah, ilustrasinya kira-kira untuk memperdalam gitu ya, memperjelas gitu, seperti ini. Saya putar videonya. Baik, jadi seperti itu kira-kira filosofinya. Hangul adalah aksara yang menghubungkan antara langit dan tanah, dan si penghubungnya itu diawali oleh Raja Sejong sebagai pembuat Hangul. Kita lanjut ke vokal gitu ya. Sekarang kita coba masuk ke vokal dasar atau danmoum. Baik, untuk vokal itu sendiri gitu ya, kalau kita lihat di sini, ini adalah bentuknya si vokal dasar, tapi vokal dasar ini nggak bisa dibaca sendiri. Jadi kalau dia hanya berdiri seperti ini nih, hanya sendirian seperti ini, dia tidak bisa dibaca. Nah, untuk membaca vokal harus ditambahkan konsonan yang bulat ini, konsonan ing di depannya, sehingga dia baru bisa dilafalkan. Nah, untuk penulisan Hangul sendiri, mungkin teman-teman yang sudah belajar otodidak gitu ya, atau mungkin ambil les di tempat lain gitu ya, pasti sudah familiar gitu ya nulis Hangul gitu, atau mungkin lihat gitu, oh ya udah kira-kira bentuknya kayak gini, ya udah ikutin aja tulis. Nah, sebenarnya di Hangul sendiri itu saat kita mau menulis Hangul ada urutannya. Hangul itu ditulis selalu dari kiri ke kanan gitu ya. Diawali dari kiri ke kanan, lalu dari atas ke bawah gitu. Jadi selalu dimulai dari kiri nulisnya gitu, dan selalu dimulai dari yang paling atas gitu, jadi atas ke bawah. Nah, kita lihat di sini vokal yang pertama adalah A. A-nya mirip dalam bahasa Indonesia sama gitu ya, A. A. Nah, untuk penulisannya itu dia dari atas ke bawah, lalu dari kiri ke kanan. Ke atas ke bawah, kiri ke kanan, A. Lalu setelah A ada ya. Kalau tadi A, di sini kita lihat garisnya 1, ya garisnya 2. Penulisannya juga sama dari atas ke bawah, kiri ke kanan. Ya. Ya, seperti dalam bahasa Indonesia gitu ya, ya. Lalu di sini ada O gitu ya. Nah, O-nya ini kadang kita salah melafalkan si O-nya ini. Kenapa salah melafalkan? Dia kedengarannya O gitu ya, kedengarannya O, tapi sebenarnya pengucapannya adalah O yang mulutnya dibuka. Jadi mungkin saya nggak bisa dengar suara teman-teman gitu ya, tapi coba kalian latihan sendiri, latihan pengucapan gitu ya, sambil mendengar penjelasan saya, melafalkan O, tapi mulutnya dibuka. O. O. Jadi bukan gimana ya, O-nya bukan sama kayak O-nya dalam bahasa Indonesia, tapi O yang dia rahangnya gitu ya, benar-benar dibuka. Jadi O. O. Oke, penulisannya adalah dari kiri ke kanan dulu, karena dia garisnya dimulai dari yang paling kiri, kiri ke kanan, lalu atas ke bawah. O. O. Oke, lalu setelah O ada yo. Yo, garisnya 2 gitu ya. Yo. Oke, kita lihat di sini.
penulisannya juga sama dari kiri ke kanan, lalu atas ke bawah. Yo. Yo. Jadi sama seperti tadi, O gitu ya. Tapi karena garisnya 2, yo, dan rahangnya dibuka. Yo. Yo. Oke. Lalu ada O. Ada O. Nah, O-nya yang ini dia O, tapi mulutnya apa tuh, dibulatkan gitu. Jadi agak dimonyongkan sedikit, O. 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 Jadi kedengaran bedanya O dan O. 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 Seperti itu bedanya. Jadi yang berdiri ini, yang dia vertikal, O. Yang dia horizontal, O. Gitu. Nah, ini butuh latihan agar bisa membedakannya dengan benar antara O dan O. Lalu selanjutnya ada yo. Ada yo, dia garisnya 2 dari atas ke bawah, dimulai dari yang kiri dulu, kiri kanan, gitu ya. Lalu kiri ke kanan, seperti ini. Yo. Jadi sama seperti tadi, mulutnya dibulatkan gitu, moncongkan sedikit. Yo. 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 Seperti itu. Bedanya dengan yang tadi, yo. 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 Oke, kedengeran ya bedanya. Yang tadi adalah yo, yang ini yo. Seperti itu. Nah, untuk O dan O, yo dan yo ini butuh latihan gitu agar bisa melafalkannya dengan benar. Lalu setelah yo di sini ada U. Sama seperti dalam bahasa Indonesia, U mulutnya benar-benar monyongkan ke depan gitu ya. U. 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 Penulisannya dia dari kiri ke kanan, lalu atas ke bawah. U. 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 Oke. Setelah U di sini ada U. U. Oke, garisnya 2. U. 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 Seperti itu. Nah, lalu yang garis horizontal berdiri sendiri ini, mungkin ada beberapa teman-teman yang akan mengalami kesulitan melafalkannya, tapi sebenarnya kalau kita familiar dengan bahasa Sunda gitu ya, atau nama teman yang dari daerah Jawa Barat, misalkan Eis gitu ya, akan dengan mudah melafalkannya gitu. Jadi mulutnya apa namanya, dilebarkan gitu, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah I. Oke, untuk pelafalan I. Jadi kalau misalkan saya ubah huruf fonetik ini menjadi alfabet, yang pertama dia tetap gitu ya, A. Yang kedua, ya. Yang ketiga, di sini untuk membedakan antara yo dan yo, gitu ya. Oh, di sini O, lalu yo, selanjutnya U, yo, U, U, I. Seperti itu. Nah, kita coba lafalkan sama-sama dari awal ya. Kalian coba latihan sama-sama gitu, walaupun saling nggak bisa dengar suara satu sama lain. Kita coba dari yang pertama, A. 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 Yang kedua, ya. 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 Yang ketiga, O. 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 Selanjutnya, yo. 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 Selanjutnya, O. 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 Oke, selanjutnya, yo. 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 Baik, selanjutnya, U. U. U.
Selanjutnya, you. 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 Baik, selanjutnya, e. 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 Terakhir, i. 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 Baik. Oke, sampai di sini mungkin paham ya untuk vokal dasar. Kita lanjut ke materi selanjutnya, itu vokal perluasan atau vokal ganda gitu ya. Nah, kalau sudah paham tadi vokal dasar gitu ya, vokal dasar seperti ini. Nah, kalau ini sudah paham, sudah hafal, gitu ya, akan mudah gitu ya untuk memahami vokal perluasan, karena vokal perluasan ini adalah gabungan dari 2 atau lebih vokal dasar gitu. Kita lihat yang pertama di sini ada e. Nah, e-nya di sini dia agak berbeda dengan e dalam bahasa Indonesia karena oke, kita tulis seperti ini mungkin romanisasinya. Nah, e-nya di sini adalah e tapi mulutnya dibuka. E. 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 Gitu. Jadi bilangnya e gitu ya. E-nya bukan e biasa tapi e. Mulutnya agak dibuka, rahangnya dibuka. E. 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 Seperti itu. Nah, penulisannya sama dari kiri dulu, dimulai dari kiri, lalu ke kanan, dan selanjutnya gitu ya, ditutup dari atas ke bawah. Oke. Nah, kalau tadi E garisnya 1 gitu ya, selanjutnya ada Y yang garisnya 2. Nah, Y-nya ini bukan Y biasa dalam bahasa Indonesia kalau misalnya kita bilang Y gitu ya, bukan gitu. Nah, Y-nya ini adalah sama seperti tadi E gitu ya, mulutnya dibuka, rahangnya dibuka. Jadi Y, Y, Y. Jadi kita suara yang keluar gitu, bunyi yang keluar adalah Y gitu, tapi dia berbeda dengan Y dalam bahasa Indonesia. Jadi Y, Y, mulutnya dibuka. Y, Y, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah E. Nah, E-nya yang ini sama seperti dalam bahasa Indonesia. Jadi santai saja bilangnya gitu ya, kayak kita bilang E dalam bahasa Indonesia, E, 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 seperti itu. Nah, kalau garisnya ada 2 gitu, garisnya ada 2 seperti ini, dibacanya Y. Y. Jadi tadi kalau garisnya 1, E, garisnya 2, Y. 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 Jadi di sini perlu membedakan antara E dan E, lalu Y dan Y. Seperti itu. Nah, ini butuh latihan. Nah, selain E, Y, E, dan Y, kita ada vokal perluasan. Selanjutnya di sini ada wa. Wa. Wa ini dia gabungan dari O dan A. O dan A jadi wa. 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 Oke, lalu gabungan antara O dan E menjadi W. W. W gitu. Nah, mungkin W ini sering didengar gitu ya kalau misalkan kita mau bertanya kenapa gitu. W. W. W gitu. W seperti itu. Nah, ini mulutnya harus dibuka saat bilang gitu. W. 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 Oke. Nah, di sini ada W juga gitu kalau dilafalkan, tapi W-nya ini adalah gabungan antara O dan I. Dibacanya W. 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 Seperti itu. Jadi biasa saja W. 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 Baik, vokal perluasan selanjutnya adalah gabungan dari U dan O menjadi wo. 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 Gitu. Jadi kalau misalkan kalian cermati gitu ya, dia bukan wo biasa, bukan wo, wo tapi wo. 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 Kenapa? Karena di sini gabungannya antara U dan O gitu ya. O, jadi dia bentuk perluasannya, vokal perluasannya bukan dilafalkan wo biasa tapi wo. Wo. Wo.
Oke, lalu vokal perluasan selanjutnya adalah gabungan antara U dan E. Seperti ini, U dan E. Dia dibacanya W. 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 Baik. Nah, untuk pelafalan bunyinya antara W yang OI dan W yang U dan E ini sama gitu, sama. Nah, di sini kalian butuh menghafal kalau misalkan ketemu kosakata baru gitu ya, dia dilafalkannya W, kalian harus lihat dulu W-nya yang OI atau W-nya yang UE, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah wi. Kita lihat di sini ada wi. Wi ini dia gabungan antara U dan I. Wi. 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 Seperti itu. Dilafalkannya wi. 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 Baik. Lalu terakhir untuk vokal perluasan ada euy. 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 Gitu ya, ada euy. Ini mungkin di sini ada yang namanya eis atau temannya ada yang namanya eis gitu ya. Mungkin nanti bisa lebih mudah melafalkannya. Euy gitu ya. Dia gabungan antara dan i jadinya euy. 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 Nah, kalau ada di antara teman-teman yang kesulitan melafalkan euy gitu ya, lafalkan i, gitu ya, dan i tapi cepat. Euy. 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 Euy, seperti itu. Jadi kalau ada yang kesulitan melafalkan euy langsung gitu ya, lafalkan dan i tapi lama-lama temponya dipercepat. Euy. 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 Euy, seperti itu. Oke. Paham ya sampai di sini? Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan silahkan lewat chatting, kolom chatting gitu ya. Nanti saya jawab pertanyaannya. Baik, kalau begitu kita mungkin bisa lanjut ke materi selanjutnya adalah konsonan. Nah, konsonan ini terbagi menjadi dua, konsonan dasar dan konsonan ganda. Kita lihat dulu konsonan dasar, dia ada giok, ada giok, ya. Kalau saya tulis romanisasinya, giok. Nah, si giok ini dia kalau di awal dilafalkannya G, kalau di akhir dilafalkannya K. Jadi giok, G di awal gitu ya. Kalau di akhir jadinya K. Giok. 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 Namanya si huruf ini, giok. Baik, ada yang mau bertanya? Saya coba tadi Rosita. Rosita, ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan unmute dulu. Oke, mungkin bisa lewat chat saja ya. Kalau gitu kita lanjut. Huruf selanjutnya, huruf konsonan selanjutnya ada nian. Ada nian, dia dilafalkannya n. N, dilafalkannya n. Nian, n. Lalu ada diget. Diget, dia kalau di awal dilafalkannya D, kalau di akhir dilafalkannya T. Diget. Diget. Oke, da, de, da. Di awal dibacanya D, di akhir dilafalkannya T. Nah, untuk pelafalan akhir gitu ya, pelafalan akhir kita akan belajar di pertemuan selanjutnya mengenai konsonan akhir. Sekarang kita fokus dulu ke konsonan-konsonan dasarnya dulu dan konsonan-konsonan gandanya. Baik, setelah diget ada real. Ada real. Real. Nah, si real ini kebalikannya, kalau tadi kan selalu yang di belakangnya, yang dilafalkan dulu gitu. Nah, kalau si real ini dia di awal dilafalkannya R gitu ya. Kalau dia di akhir posisinya dilafalkannya sebagai L. Real. 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 Gitu ya. Real. Lalu untuk konsonan selanjutnya ada miem. Dia miem dilafalkannya M. Miem. 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 Oke. Lalu selanjutnya ada
biep. Ada biep, dia kalau di awal posisinya dilafalkannya B, kalau di akhir dilafalkannya P, biep, biep, biep. Oke, lalu untuk konsonan selanjutnya ada siot. Ada siot. Nah, siot ini dia kalau di awal gitu ya, dibacanya S gitu ya, dibacanya S. Kalau dia posisinya di akhir tapi bertemu dengan vokal setelahnya, gitu ya, dibacanya agak sedikit ada aspirasi yang keluar sh, gitu ya. Jadi kalau dia berdiri sendiri siot, siot gitu ya, siot. Tapi kalau dia nanti bertemu dengan vokal selanjutnya, dibacanya agak sedikit sh, jadi ada campuran udaranya gitu, ada campuran h-nya gitu. Kalau ditulis dalam fonetik seperti ini. Tapi kita lihat dia kalau posisinya benar-benar di akhir seperti ini nih, tidak bertemu vokal lain di depannya gitu ya, jadi bacanya T, siot, siot, seperti itu. Nah, selanjutnya ada ing. Ada ing. Nah, ini dilafalkannya adalah eng, gitu ya, eng. Namanya ing, dilafalkannya eng, eng, ing, ing, eng, eng, seperti itu. Nah, konsonan selanjutnya ada jiut. Ada jiut. Nah, di sini gitu ya, jangan salah paham, yang di sebelah kanan ini dia adalah penulisan huruf fonetiknya gitu ya, dibacanya bukan C, tapi J, jiut, jiut, J. Dia kalau di awal dibacanya J, di akhir dilafalkannya sebagai T, jiut, jiut, ja, ja, ja. Oke, nah sampai di sini adalah vokal dasar yang pelafalannya kalau dibandingkan dengan bahasa Indonesia tidak berbeda jauh, tidak berbeda jauh. Nah, vokal dasar yang selanjutnya gitu ya, ini kalau kita latihan harus hati-hati biar nggak muncrat gitu ya. Nah, untuk tahu gimana caranya kita apa sudah melafalkan dengan benar atau belum gitu ya, kasih tisu atau tangan di depannya, karena pelafalan yang benar adalah harus keluar udaranya, harus keluar udara gitu. Jadi kita lihat yang pertama hurufnya di sini ada ciut, ciut. Dilafalkannya ca, ca gitu. Jadi benar-benar harus ada udara yang keluar. Ca, ca, ciut, 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 ca. Seperti itu. Jadi harus ada udara yang keluar baru pelafalannya benar gitu. Nah, selanjutnya adalah kita lihat di sini kill, kill, kill. Dia kalau di awal dilafalkannya k gitu, ada udara yang keluar k. Tapi kalau dia posisinya di akhir k biasa. Jadi kill, 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 k, k, k. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kill. Kiut dilafalkannya ta, 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 tiut, 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 ta, ta, ta gitu. Jadi udaranya harus keluar. Baik, selanjutnya adalah piup. Piup gitu. Jadi pa dilafalkannya pa, 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 piup, 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 pa, pa, pa. Jadi ada udara yang keluar. Nah, terakhir gitu adalah hiut. Hiut, ha, ha, ha. Itu dilafalkannya ha, hiut, hiut, hiut. Seperti itu. Nah, kita coba lafalkan sama-sama dari awal, dari giok dulu.
giok, ga, ga, ga. Selanjutnya, nian, na, na, na. Selanjutnya, diget, da, da, da. Selanjutnya, rie, ra, ra, ra. Selanjutnya, miem, ma, ma, ma. Selanjutnya, bie, ba, ba, ba. Selanjutnya, siot, sa, sa, sa. Selanjutnya, ing, eng, eng, eng. Oke, selanjutnya, jiut, ja, ja, ja. Baik, selanjutnya yang ada udaranya, yang ada aspirasinya, ada udara yang keluar. Ciut, ca, ca, ca. Oke, selanjutnya kiuk, ka, ka, ka. Baik, selanjutnya tiut, ta, ta, ta. Selanjutnya tiup, pa, pa, pa. Terakhir hiut, ha, ha, ha. Seperti itu. Nah, sampai di sini adalah konsonan dasar. Kita lanjut ke konsonan ganda. Nah, konsonan ganda ini merupakan perpaduan dari dua, gitu ya, dua konsonan ganda. Jadi kita lihat yang pertama di sini, sanggiok. Sanggiok gitu, jadi gioknya ada dua, oleh karena itu dia disebut sebagai sanggiok. Sanggiok, nah ini dilafalkannya K, tapi K-nya yang ada penekanannya, jadi K, 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 seperti itu. K, 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 jadi ditekan sedikit, bilangnya jangan K biasa, tapi K, 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 gitu ya, sanggiok. Lalu di sini selanjutnya ada sangdiget. Sangdiget, dia dilafalkannya T gitu ya. T-nya tapi yang ada penekanan. Jadi ta, 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 ta. Jadi T-nya ditekan sedikit, diberi penekanan. Ta, ta, ta. Baik. Selanjutnya ada sang biep. Sang biep dilafalkannya P gitu, tapi P-nya ada penekanannya. Pa, pa, pa. Sekali lagi, pa, pa, pa. Seperti itu. Jadi P-nya ada penekanannya. Nah, selanjutnya di sini ada sang siot. Sang siot dia S gitu ya, tapi ditekan sedikit. Ditekan jadi sa, sa, sa. Oke, jadi mudahnya gini, agak sedikit mendesis gitu ya. Jadi sa, sa, sa. Seperti itu. Nah, terakhir ada sang jiet. Sang jiet gitu ya. Jadi dilafalkannya dia C gitu ya. C, tapi C-nya ada penekanan. Gitu. Jadi ca, 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 ca. Jadi ada penekanannya. Oke. Mungkin untuk bisa membuat lebih paham perbedaannya gitu ya, saya buat seperti ini.
kelihatan ya, kita lihat yang di sebelah kiri gitu ya, untuk bisa membedakan pelafalannya secara bersamaan. Yang pertama, ga, ga, jadi ga, ga, ga. Yang kedua, ka. Jadi tadi ga, 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 ka, 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 ka. Seperti itu. Jadi ga, ka, ka. Oke, selanjutnya da, 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 ta, 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 ta. Oke, jadi da, ta, da, ta, ta. Oke. Lalu selanjutnya di sini ada biep gitu ya. Jadi ba, 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 pa, 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 pa. Jadi ba, pa, pa. Seperti itu bedanya. Nah, yang menyulitkan adalah di sini nih. Untuk orang Indonesia di bagian ini paling sulit gitu ya, karena S dalam bahasa Indonesia kan hanya satu gitu ya. Sementara di Korea S-nya ada siot dan sangsiot. Jadi siot dilafalkannya sa, 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 santai gitu ya, ringan, relax, sa, sa, sa. Nah, yang sangsiot dilafalkannya dengan penekanan, S-nya ditekan sedikit, jadi agak sedikit mendesis kedengarannya, sa, sa, sa. Jadi sa, sa, sa gitu ya, sa, sa, gitu. Jadi yang sangsiot harus ditekan sedikit. Lalu terakhir ada jiot di sini. Ada jiot, jiot, ja, ja, ja. Yang sang jiotnya di sini ca, 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 ca. Jadi ja, ca, ca, seperti itu. Nah, ini semakin sering-sering latihan semakin bagus gitu. Jadi nanti bisa membedakan antara yang tadi yang konsonan tunggal, lalu ganda, dan yang konsonan tunggal tapi ada aspirasinya. Seperti itu. Oke, jadi sampai di sini adalah konsonan ganda. Baik. Nah, untuk suku kata dalam Hangul itu sendiri gitu ya, ada aturannya. Kita lihat yang pertama di sini posisi konsonan. Konsonan selalu berada di awal dan di akhir. Lalu untuk vokal dia selalu berada di tengah. Nah, ada beberapa pola gitu ya, pola suku kata dalam bahasa Korea. Yang pertama terdiri dari konsonan dan vokal seperti ini. A, ya, ga, a, ga gitu. Jadi konsonan ing dan vokal a gitu. Oke, ini pola yang pertama, konsonan vokal a, ga gitu. Lalu konsonan vokal juga, tapi kalau tadi dia vertikal posisinya, nah yang ini dia horizontal. Jadi konsonan vokal, konsonan gitu ya, ing dan vokal u, lalu konsonan giok dan vokal u. Jadi gu, gu. Oke, ini pola yang pertama dan kedua. Lalu pola yang ketiga adalah konsonan vokal konsonan. Konsonan vokal konsonan ada u di sini uk gitu ya, uk, ada konsonan ing, lalu vokalnya u, dan konsonan akhirnya di sini giok. Nah, tadi kalau giok kan di awal dibacanya g, tapi kalau di akhir dibacanya k, jadinya uk, uk, uk gitu. Lalu selanjutnya ada guk gitu ya, guk di sini konsonannya giok, lalu vokalnya u dan konsonan akhirnya giok, dibacanya guk, guk, guk. Oke. Lalu sama konsonan vokal konsonan tapi dia posisinya berbeda seperti ini. Kita lihat konsonannya ing, lalu vokalnya a, dan konsonan akhirnya di sini ada giok, ak, 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 seperti itu. Lalu vokal konsonannya di sini ada giok, lalu vokalnya a, dan konsonan akhirnya
giok. Jadi gak, gak, gak. Seperti itu. Lalu dia konsonan dan vokal, tapi kita lihat di sini dia vokalnya yang vokal perluasan, yang vokal ganda. Kita lihat di sini konsonannya ing, lalu vokalnya ada wi. Jadi dibacanya wi, gitu. Karena kalau tadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal, dia vokal kan nggak bisa berdiri sendiri, jadi dikasih konsonan ing. Jadi seperti ini, wi. Oke, lalu konsonannya giok dan vokalnya wi dibacanya gwi. Gwi. Gwi gitu ya. Jadi giok bertemu dengan vokal wi dibacanya gwi. 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 Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pola yang terakhir yaitu konsonan, vokal, konsonan. Di sini konsonannya ing, vokalnya vokal yang perluasan wa, dan konsonan akhirnya giok. Dibacanya wak. 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 Seperti itu. Lalu di sebelahnya kita lihat di sini konsonannya giok, vokalnya wa, konsonan akhirnya giok. Guak. 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 Seperti itu. Nah, jadi pola suku kata dalam bahasa Korea ada 6 seperti yang kalian bisa lihat di slide ini. Baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau bertanya boleh angkat tangan atau lewat chat. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya mau tes baca ya. Saya mau tes baca, jadi saya random beberapa orang. Saya akan minta untuk unmute sebentar. Kalau ada pop-up-nya tolong di unmute. Oke, saya sudah minta Hanifah untuk unmute speakernya. Oke, mungkin Hanifahnya lagi nggak bisa baca. Oke, saya coba yang lain. Oke, saya minta Evi Dwi Rizky. Oh, Hanifah bisa. Hanifah kedengeran suaranya? Oh, saya nggak bisa dengar suaranya. Oke, mungkin yang lain tadi Evi Dwi Rizky bisa unmute? Halo. Halo, oke, kedengeran ya? Oke, saya mau coba minta baca yang ini. Oi. Betul. Oi, tapi O-nya harus lebih dibulatkan lagi, jadi oi. Oi. Gitu. Coba bisa ulang sekali lagi? Oi. Betul, oi. Lalu yang di sebelahnya? Uyu. Oh, betul. Uyu. Jadi agak lebih dimonyongkan lagi mulutnya uyu. Uyu. Betul, uyu. Lalu yang di sebelahnya? Mau apa ya? Moja. Betul, moja. Moja. Jadi Moja. O-nya agak lebih di monyongkan lagi mulutnya jadi moja. Moja. Bisa ulang coba? Moja. Betul. Moja. Moja. Betul, moja. Moja. Gitu. Jadi kebiasaan orang Indonesia kalau bilang oh kan langsung oh gitu ya. Jadi moja, moja gitu ya. Nah, untuk membedakan gitu ya, O-nya kan dalam bahasa Korea berbeda dengan bahasa Indonesia gitu. Jadi moja, mo, jadi agak lebih dimonyongkan sedikit mulutnya. Baik, terima kasih Mbak Evi.
Oke, selanjutnya saya mau coba minta satu orang lagi untuk melafalkan ini. Mbak Jesinta Belenia, bisa unmute speakernya? Bisa, Kak. Oke, baik. Saya mau minta tolong baca yang ini. Oke, nggak apa-apa. Coba. Belakangnya salah. Oke, baik. Nggak apa-apa gitu ya. Jadi, yang pertama di sini giok gitu ya. Lalu vokalnya adalah O, jadi go, go, go. Lalu vokal selanjutnya, konsonan selanjutnya adalah giok gitu ya. Vokalnya I, jadi gogi. 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 Bisa ulangi? Gogi. Gogi. O-nya agak dimonyongkan sedikit mulutnya jadi gogi. Gogi. Sedikit lagi gogi. Gogi. Oke, baik. Terima kasih. Nah, mungkin kita sama-sama aja, sama-sama melafalkannya gitu ya. Jadi, walaupun speakernya di mute gitu ya, kita coba lafalkan sama-sama dari yang pertama. Yang pertama, oi, oi, gitu. Jadi o-nya di moncongkan sedikit mulutnya, gitu ya. Oi, oi, oi. Oke, selanjutnya di sini uyu, uyu, uyu. Baik, Mbak Hanifah ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Oke, baik. Lalu selanjutnya moja gitu ya. Moja, moja, moja. Jadi agak dimonyongkan sedikit mulutnya jadi moja, moja. Baik, selanjutnya baji, 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 baji. Baik, selanjutnya eja, eja, eja. Jadi gitu ya, di sini eja, eja, eja. Iya, Mbak Joani Mutia, ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Ada? Oke. Tidak ada. Tidak ada? Oke, baik. Kita lanjut. Selanjutnya di sini sagwa. Sagwa. Jadi tadi ini kan gabungan antara giok dan vokalnya Y ya. Jadi gua, sagwa, sagwa, sagwa. Jadi sagwa. Oke. Selanjutnya gogi, gogi, gogi. Jadi mulutnya di moncongkan. Gogi, gogi, gogi. Baik, selanjutnya sige, sige, sige. Sekali lagi, sige. Jadi S-nya yang biasa, sige, sige. Baik, selanjutnya hyuji, hyuji, hyuji. Baik, selanjutnya kita lihat di sini. Dweji, dweji. Jadi mulutnya dibuka, rahangnya dibuka. Dwe,
돼지, 돼지, 돼지. Seperti itu. Baik. Kita coba baca yang selanjutnya di sini. Oke, kita sama-sama latihan gitu. Siapkan telapak tangannya atau tisu atau kertas apapun di depan mulutnya. Jadi kita bisa ngecek gitu ada udara yang keluar atau tidak. Yang pertama di sini ko, ko, ko gitu. Jadi harus ada udara yang keluar gitu. Terus karena ini kita lihat di sini vokalnya kan o ya gitu. O, jadi mulutnya agak dimoncongkan ke depan. Ko, 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 seperti itu. Ko, ko. Baik. Lalu yang selanjutnya poke, 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 seperti itu. Jadi harus ada udara yang keluar. Poke, poke, poke. Baik, selanjutnya kote, 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 kote. Jadi harus ada udara yang keluar. Nah, kita lihat selanjutnya di sini. Gicha, gicha, gicha. Jadi sama seperti tadi harus ada udara yang keluar saat melafalkan cha. Gicha, gicha, gicha. Seperti itu. Lalu cima, 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 cima. Baik, selanjutnya cheese, cheese, cheese. Jadi harus ada udara yang keluar saat bilang cheese. Lalu selanjutnya tomato, tomato. Seperti itu. Jadi saat bilang to harus ada udara yang keluar. Tomato, tomato. Seperti itu. Lalu selanjutnya tajo, tajo, tajo. Jadi saat bilang jo gitu ya mulutnya dimonyongkan, lalu saat bilang ta harus ada udara yang keluar. Tajo, tajo, tajo. Baik, lalu selanjutnya toki, toki, toki. Jadi saat bilang to ada udara yang keluar, saat bilang ki ada penekanannya. Jadi toki, 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 seperti itu. Lalu selanjutnya kita lihat di sini Pinocchio, Pinocchio, Pinocchio gitu ya. Jadi kalau dibaca cepat Pinocchio, Pinocchio, seperti itu. No gitu ya, O-nya dimoncongkan, lalu ki, lalu O. Pinocchio, seperti itu. Selanjutnya pizza, pizza, pizza. Jadi pa gitu, pi harus ada udara yang keluar. Pizza, pizza, seperti itu. Terakhir piano, No. piano, piano, seperti itu. Jadi saat bilang pi gitu ya, saat bilang pi ada udara yang keluar. Piano, seperti itu. Nah, jadi latihannya gitu ya, latihannya harus bisa bedain gitu, saat latihan harus bisa bedain tadi yang dia dilafalkannya ba gitu ya, yang konsonan dasar yang biasa gitu ya, ba, pa gitu ya, yang sangbiut yang P-nya ada penekanannya, dan pa gitu yang ada aspirasinya. Seperti itu. Nah, kalau udah familiar dengan latihan pelafalannya yang tadi misalkan ba, pa, pa gitu, atau tadi ga, ka, ka, seperti itu, nanti bisa membaca lebih cepat dan pelafalannya juga benar. Nah, lalu bagaimana cara menghafal Hangul? Yang paling
mudah gitu. Cara paling sederhana menghafal Hangul adalah seperti apa ya, semacam dinyanyikan, seperti dinyanyikan gitu ya. Seperti ini. Aya, oyo, uyu, uyu, i gitu. Jadi vokalnya kita baca secara keseluruhan seperti itu. Aya, oyo, uyu, uyu, i. Aya, oyo, uyu, uyu, i. Seperti itu. Jadi a gitu ya, a mulutnya benar-benar dibuka, a, ya gitu ya, mulutnya rahangnya benar-benar dibuka, lalu o rahangnya dibuka tapi bunyi yang keluar adalah o gitu ya. Jadi o gitu, lalu yo yo gitu. Lalu selanjutnya u lalu yu lalu selanjutnya di sini ada gitu. Jadi mulutnya benar-benar dimoncongkan lalu yu gitu. Jadi yu gitu, mulutnya benar-benar dimoncongkan ke depan yu gitu, yu. Lalu gitu. Bibirnya di apa tuh namanya? Dilebarkan ke samping gitu ya. Lalu i gitu. Jadi a ya, o yo, yu, i seperti itu. Nah, karena kalau sudah hafal vokal dasar akan lebih dengan mudah gitu ya. Nah, kita bisa merangkai dua vokal gitu ya menjadi satu. Nah, itu nanti akan menjadi vokal perluasan. Lalu bagaimana dengan yang konsonan? Yang konsonan kita tambahkan vokal a di belakang konsonannya. Jadi tadi kan giok ya, giok kita tambahkan vokal a di belakangnya jadi ga, na, da, ra, ma, ba, sa, a, ja, ta, ka, ta, pa, ha, seperti itu. Jadi menghafalkannya ga, na, da, ra, ma, ba, sa, a, ja, ta, ka, ta, pa, ha, seperti itu. Nah, ini cara mudah untuk menghafal konsonan dasarnya. Sekali lagi, ga, na, da, ra, ma, ba, sa, a, ja, ta, ka, ta, pa, ha, gitu. Jadi yang terakhir harus ada udara yang keluar. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh lewat kolom chat. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau memberikan saran gitu atau misalkan masukan, tolong materi ini dimasukkan ke pertemuan berapa gitu kan kalian bisa lihat ya kurikulumnya untuk kedepannya gitu. Mungkin ada yang mau request materinya, tolong dong ini ditambahkan ke pertemuan yang berapa seperti itu. Oke, boleh ditulis lewat kolom chatnya. Yang konsonan dasar untuk materinya bisa download bukunya langsung, bisa download bukunya, kalian bisa download bukunya. Lalu untuk pelafalannya juga ada di buku. Nah, kalau yang kita untuk mempermudah penghafalan gitu tadi yang di depan ini ga gitu dibacanya g, ga, lalu dibacanya sini anian ini dibacanya n gitu. Jadi na, lalu da gitu ya dibacanya d, da. Lalu kalau di awal dibacanya r, ra gitu ya. Lalu dia miem dibacanya ma gitu ya, ma. Lalu biep ba, lalu siot sa. Lalu ing di sini kalau dia berdiri sendiri bacanya eng gitu ya. Tapi kalau di depan seperti ini posisinya dan dia bertemu dengan vokal a dibacanya a gitu. Tapi kalau dia berdiri sendiri eng dibacanya eng. Lalu jiet gitu ya, j, ja. Lalu yang terakhir di sini ada udara semua yang keluar gitu. Jadi
ada udara yang keluar, ca gitu ya. Ca, ka, ta, ta, ha, seperti itu. Baik, ada yang mau ditanyakan lain? Mau ditanyakan lagi pertanyaan yang lain? Tadi oke. Renata Gina. Silakan unmute speakernya. Atau kalau misalkan tidak bisa unmute, bisa chat. Oke, ada yang tanya perbedaan antara O dan O dalam bahasa Indonesia. Di Indonesia kan kita tidak mengenal O yang rahangnya dibuka ya. Yang rahangnya dibuka gitu. Nah, untuk padanan kosakatanya dalam bahasa Indonesia nggak ada gitu. Cuma diingatkan diingat-ingat saja gitu kalau dalam bahasa Korea yang ini gitu ya. O yang ini dia dibaca O tapi mulutnya dibuka. O. O. Contohnya kalau dalam bahasa Korea ada yang familiar, mungkin sudah familiar dengan oma. Omoni seperti itu. Jadi oma gitu. Kalau misalkan kalian nonton drama Korea kan oma gitu ya. Tapi orang Indonesia keseringan ngelafalnya di mana? Oma. Nah, itu salah ya. Salah gitu. Jadi sekarang udah tahu cara pelafalan yang benar adalah oma. Oma. Lalu opa. Sama seperti biola. Kalau dalam bahasa Indonesia biola kita kan O-nya biasa ya, biola. Tapi untuk beberapa orang melafalkannya biola. Nah, kenapa bisa berbeda seperti ini? Karena di Indonesia kan sukunya beragam ya. Jadi ada pengaruh juga nih antara bahasa daerah, bahasa ibunya gitu ya, bahasa bukan bahasa Indonesianya gitu maksudnya, bahasa daerahnya gitu, bahasa yang dipelajari bersamaan dengan bahasa Indonesianya gitu. Nah, bahasa-bahasa yang seperti itu, misalkan orang Jawa dan orang Sunda, pelafalannya akan berbeda dengan orang Maluku dan orang Nusa Tenggara saat berbicara bahasa Korea. Karena tadi ada yang bilang biola, ada yang bilang biola, seperti itu. Oke, jadi untuk lebih mudah, untuk lebih pasti gitu ya, jangan dicari padanan dalam bahasa Indonesia, tapi langsung lihat kosakatanya dalam bahasa Korea seperti tadi, oma, upa, seperti itu. Jadi mungkin gitu ya untuk yang merasa masih bingung, kalian mau cari padanan dalam bahasa Indonesia boleh gitu, tapi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kalau dalam bahasa Indonesia itu bahasa daerahnya mempengaruhi pelafalan bahasa Koreanya gitu. Jadi kalau walaupun kalian bahasa daerahnya kental banget nih, logat bahasa daerahnya kental banget, tapi saat bilang bahasa Korea, saat mengucapkan Hangul gitu ya, pelafalan bahasa Koreanya, itu bisa seperti orang Korea asalkan kalian melihat kosakatanya langsung dari bahasa Koreanya. Jadi jangan cari yang dari bahasa Indonesia, itu tips dari saya. Seperti itu. Baik, karena sudah lebih dari jamnya gitu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, boleh di-pending dulu gitu ya. Nanti di pertemuan selanjutnya langsung sampaikan ke saya melalui chat. Boleh. Baik, kalau begitu kelas hari ini saya akhiri sampai di sini. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, selamat malam. Kak, makasih.